Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi kolom-kolom atau kotak-kotak dengan huruf-huruf berdasarkan database yang ada. Namun sebelumnya saya minta kepada teman-teman untuk di subscribe dulu channel ini, kemudian dibunyikan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang diupload di channel ini. Dan jangan lupa like dan share serta komen apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Oke, langsung saja kita buka filenya. Ini ada file yang saya sudah buat ya. Jadi ini ada dua sheet yang saya sudah buat. Ada sebagai database ini databasenya. Kemudian ada format pencarian. Jadi di sini kita ingin mengisi ini kotak-kotak, kita ingin isi secara otomatis. Nah, ini juga akan terisi secara otomatis berdasarkan nick yang akan kita input di kolom ini. Jadi sebelumnya, kita buat dulu kolom kayak ini, baru kita di sini kita format teks ya, format teks. Caranya itu dengan mengklik di sini, kemudian kita geser ke bawah, kemudian teks. Kemudian ini semua akan terisi secara otomatis. Ini kotak-kotak ini akan terisi satu huruf atau satu angka satu kotak, satu angka satu kotak. Jadi misalnya formulir kartu keluarga atau formulir di bank dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa yang diminta, yaitu nick, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, agama dan alamat. Kemudian di database-nya itu, ini database ada nomor kakak, nomor nick, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, umur, hari lahir, status perkawinan, dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai alamat. Jadi kriteria utama atau yang menjadi acuan itu adalah nick di sini. Jadi di sini kita tidak isi, kita isi nanti di sini. Baik, sebelumnya kita format dulu tabelnya, karena nick yang jadi acuan berarti nick ini yang akan menjadi acuan. Pertama kita blok dulu, sampai alamat, kemudian kita turun di blok semua sampai di bawah ya. Sampai caranya itu dengan menekan shift control, kemudian tanda panah ke bawah ya, sampai selesai lembar kerja ini. Di sini saya sudah buat, kemudian di sini kita buat ya, di sini saya sudah buat anunya, namanya itu pencarian nick. Terserah teman-teman mau buat apa namanya, kan penting bisa diingat menjadi acuan. Caranya diketik dulu baru enter. Oke, ini sudah punya nama. Kemudian setelah itu kita masuk diisi di sini. Misalnya saya punya nick ya, atau misalnya ada orang lain, kita contoh saja, kita ambil nicknya ini, contohnya ini ya. Apa benar atau ini ya, copy. Nah, ini yang jadi acuan.
Nah, di sini akan terisi semua berdasarkan nick ini. Informasi apa yang dibutuhkan di sini akan terisi berdasarkan nick yang kita input di sini. Jadi caranya itu adalah pertama di sini kita cari dulu. Kita buat rumus sama dengan nama ya. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, kemudian buka kurung, kemudian kita ketik ini, kita klik ini, kemudian apa namanya itu, titik koma, kemudian nama tadi kita tadi buat pencarian, nah ini langsung ada, langsung saja diklik, kemudian titik koma. Karena nama di kolom kedua, ingat perhatikan ya, ini nama di kolom kedua, kita tadi mulai menyorot di sini, di nama di kolom kedua, hapus dulu ini kedua, kemudian titik koma 0 atau bisa juga ditulis false, kemudian tutup. Oke, ini Wina Mahyuni. Kemudian di sini ini nicknya ini satu kolom satu huruf, Yang pertama itu adalah buat rumus utamanya dulu sama dengan VLOOKUP, kemudian ini klik, kemudian titik koma, kemudian pencarian nick, langsung saja klik ini, titik koma, kemudian dia di kolom 1, kemudian 0. Nah ini karena ini tidak terpisah, maka kita harus menggunakan lagi rumus, menambah rumus ini, mengkombinasikan rumus VLOOKUP dengan rumus yang lain. Jadi yang kita pakai adalah rumus left, karena kita akan mengambil angka pertama dari sini, ke pertama ini ada garis datarnya, berarti left, kemudian buka kurung, kemudian berapa angka di sini di belakangnya ini, kemudian berapa karakter yang akan kita ambil, satu karakter, baru tutup kurung, baru enter. Oke, ini sudah ada garis ya. Nah, setelah ini kita absolute dulu nih, absolute W4, dengan caranya adalah menekan Fn baru F4, menekan Fn baru F4. Oke, setelah itu kita tarik sampai di sini. Nah, ini karena ini garis datar semua, kenapa? Karena kita absolutkan di W4 baru hanya 1. Nah di kolom kedua sini ya, kotak kedua itu kita mau ambil karakter kedua dari sini, yaitu angka 7. Caranya adalah kita rubah ini, kemudian mid, kemudian karakter kedua kita mau ambil, dan yang kita ambil itu jumlahnya 1 ya. Oke, 7. Sorry teman-teman, kita tadi ini menyorot, semestinya ini yang kita sorot. Kita sorot begini ya. Ini 7, kemudian di sini mestinya angka 3. Jadi sini kita rubah saja ini karakter ketiga, kemudian yang kotak berikutnya karakter keempat, kemudian karakter kelima, kemudian karakter keenam, kemudian karakter ketujuh, karakter ke-8, karakter ke-9, karakter ke-10, kemudian karakter ke-11,
karakter ke-12, di sini karakter ke-13, karakter ke-14, sini karakter ke-15, sini karakter ke-16, di sini karakter ke-17, 16. Nah, ini 15 ya, 15 mestinya di sini karakter ke-15. Ya, ini 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Coba perhatikan, inilah karakter yang diambil dari sini, 73, 02, 07, 47, 11, 98, 0001. Oke, ini Wahyuni. Berikutnya namanya, kemudian tempat tanggal lahir. Yang di bawah ini teman-teman, kita tinggal di sini diabsolutkan. Caranya F4. Biasanya kalau laptop lama itu kita pakai langsung F4, tapi kalau ini kita tindis F4, Fn dulu baru F4 ya, absolut. Kemudian kita tarik ke bawah, kita langsung saja tarik ke bawah. Kemudian ini tempat dan tanggal lahir, dia di kolom 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, tempat lahir di sini karena dia meminta tempat dan tanggal lahir, berarti kolom 4 dan kolom ke-5 diminta, berarti Bulukumba. Kemudian ini di copy Bulukumba, kemudian ditambah rumusnya di situ. Kita tutup dulu rumus ini, baru koma, baru teks, kemudian paste tadi rumus ini di kolom 5, kemudian format teksnya dd mm yy. Nah, kita lihat dulu. Oh, ini ya, kita harus buka dulu rumus di situ ya. Ini Bulukumba 7 November 98, karena ini huruf besar, kita mau huruf kecilkan saja, tambah rumusnya di situ, proper ya. Bulukumba 7 November 1998. Nah, ini jenis kelamin dia di kolom ketiga, 1, 2, 3. Jenis kelamin dia di kolom 3, berarti di sini berubah menjadi 3. Oke, perempuan. Status perkawinan dia di kolom di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia di kolom 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan dia di kolom 8, berarti di sini langsung kita rubah ke 8. Kemudian pendidikan dia di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia di kolom ke 10, berarti langsung di sini 10. Nah, terus pekerjaan, perhatikan pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia di kolom ke 11.
berarti di sini langsung dirubah 11. Kemudian agama ada di kolom di sini, tadi ke 11 ada di kolom ke 12, berarti di sini langsung 12. Kemudian alamat 12 pekerjaan ini ya, 12, 13, 14, 15, 16, 17 di kolom ke 17, langsung di sini ketik 17. Alamat cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 teman-teman, salah tadi 16 ya, bukan 17, 16. Nah ini Dusun Batu Karambu. Jadi di sini teman-teman, ini akan terisi berdasarkan isian yang kita isi di sini. Misalnya kita ambil yang lain 73 02 06 12 09 00 03 contoh itu ya, maka muncul dia ini. Jadi apapun yang kita isi di sini, kalau orang itu memang sudah terdaftar di database, pasti akan muncul. Itulah teman-teman, dan ini menjadi dasar nanti pengembangan selanjutnya, bagaimana kita membuat segala sesuatunya yang berkaitan dengan surat menyurat dengan database-nya itu adalah data penduduk. Saya kira untuk kali ini cukup sekian. Dan apabila teman-teman merasa bahwa tutorial ini bermanfaat, maka tidak ada salahnya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan tutorial ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.